5, 4, 3, 2, 1. Shalom saudara, jumpa lagi dengan channel Gerbang Pemulihan Ministry. Senang sekali bisa menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita semua. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kehidupan kita tidak hanya berhenti cuman di baptisan. Ketika kita dibaptis, kemudian kita lahir baru, ada satu perjalanan panjang dan ada tujuan akhir yang harus kita capai. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak hanya berhenti cuman hanya beribadah, berjalan sehari-hari, tetapi ada satu tujuan mulia, ada satu tujuan jangka panjang yang kita akan capai. Nah, saya akan menyampaikan satu kebenaran rahasia firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita semua. Banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu hanya sekedar agama. Tetapi sebetulnya kekristenan lebih dari itu. Kekristenan adalah kehidupan, di mana setiap hari kita harus menang. Nah, banyak orang Kristen konsep tentang menang ini tidak banyak yang tahu. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu topik posisi atau prestasi. Kita akan buka ayatnya bersama-sama di dalam kitab Wahyu 3 ayat 21. Saya akan bacakan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, di sini ada kata barang siapa menang. Arti menang dalam terjemahan aslinya yaitu menaklukkan. Nah, saudara, apa yang harus kita taklukkan dalam kehidupan ini? Kita akan belajar dari kehidupan Yesus selama di dunia ini, ketika dia pelayanan dengan murid-muridnya. Dia pertama adalah menang atas musuh-musuhnya. Kita tahu bahwa musuh yang paling dekat adalah yaitu iblis, di mana Yesus sudah mengalahkan iblis. Kemenangan Yesus yang terbesar adalah salib, di mana Yesus menang atas maut. Yesus juga mengalahkan dunia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari menaklukkan, menang, itu kita harus bisa menaklukkan, menang atas dunia ini, atas pengaruh dunia yang menyeret kehidupan kita dalam satu kehidupan yang gelap. Nah, apa rahasia untuk menang? Saya mendapati ada 4 dari ayat ini yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, hanya pribadi yang menang yang dapat membawa saudara menang. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Mengapa harus Yesus? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus mengalahkan dunia. Di ayat ini dikatakan barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Jadi kita punya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya sebagai Raja di atas segala raja. Dia sudah menang. Jadi hanya orang yang menang, yang mengalami kemenangan itu, yang bisa membawa kita juga untuk menang. Jadi kalau Tuhan yang tidak punya kemenangan, kita tidak bisa harapkan, saudara. Nah, puji syukur kepada Tuhan bahwa kita punya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang telah mengalami kemenangan. Dia sudah mengalahkan iblis, dia mengalahkan dunia. Dia juga menang ketika dia mengalami pencobaan. Kita ingat bahwa ketika pencobaan itu ada 3 area yang diserang oleh iblis. Yang pertama, Yesus diminta untuk memerintahkan batu menjadi roti. Ketika itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Dan apa yang Yesus katakan? Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman. Area kedua yang diserang iblis setelah tidak mempan terhadap fisik ya. Iblis tahu bahwa Yesus lapar saat itu, ditawarkan bahwa batu jadi roti. Lalu area kedua yang diserang oleh iblis adalah Yesus ditunjukkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya.
iblis memberikan kepada Yesus untuk menyembah dia, maka dunia itu akan diberikan kepada dia. Dan Yesus pun tidak mengikuti kata-kata iblis itu. Dan di sini pun iblis juga sudah gagal menyerang area daripada penyembahan itu sendiri. Lalu yang terakhir, Yesus dibawa ke atap kebubungan bait Allah dan dikatakan bahwa kalau engkau anak Allah, turunlah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya. Dalam hal ini pun Yesus juga menjawab dengan firman bahwanya kepada Tuhanlah, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah sajalah engkau harus menyembah. Nah, di dalam Amplified Bible di dalam Yohanes 16 ayat 33, terjemahannya yaitu saya akan bacakan, aku telah memberitahukan hal-hal ini kepadamu supaya di dalam aku kamu dapat memiliki kedamaian dan kepercayaan diri sempurna. Di dunia kamu mengalami kesengsaraan dan cobaan dan kesulitan serta frustasi, tapi bersoraklah, bersabarlah, percaya diri, karena aku telah mengalahkan dunia. Aku telah merampasnya dari kekuatan untuk melukaimu dan telah menaklukkan untukmu. Luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Yesus bahwa kita di dunia ini sebagai orang percaya, kita pun juga mengalami kesengsaraan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami juga kesulitan, cobaan. Bahkan kadang-kadang kita frustasi. Tetapi Yesus mengatakan bahwa aku telah merampasnya dari kekuatan untuk melukaimu. Jadi ketika kita melekat dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan terluka karena pencobaan, karena kesulitan hidup dan seterusnya, saudara. Nah, ini luar biasa. Karena apa? Ada satu janji yang luar biasa, yaitu Yesus mengalahkan dunia. Lalu rahasia yang kedua, bahwa menang itu adalah bukan permintaan, tetapi itu seleksi. Kita akan buka satu kali ibu dari dua murid Yesus menanyakan. Kita akan buka di dalam Matius 20 ayat 22 dan 23. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Rahasia kedua yaitu bahwa menang itu adalah bukan satu permintaan untuk duduk di tahta, tetapi menang itu adalah satu syarat seleksi. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan tadi di ayat yang kita baca awal, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Dalam terjemahan lainnya adalah I will grant, aku akan mengabulkan. Jadi orang yang menang, aku akan mengabulkan untuk duduk di tahta Bapakku. Nah, satu kali murid-murid Yesus yaitu Yohanes dan Yakobus meminta, guru, perintahkanlah supaya aku mendapat kedudukan kelak dalam kemuliaanmu. Lalu Yesus menjawab bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Nah, aneh sekali, satu permintaan yang tidak dipahami, dan bahkan Tuhan Yesus ngomong bahwa aku tidak berhak, tidak berkuasa untuk memberikan engkau kedudukan. Dapatkah kamu minum cawan yang kuminum? Dengan gagahnya mereka mengatakan bahwa kami dapat. Ingat bahwa cawan yang diminum oleh Tuhan adalah cawan murka Allah. Saya yakin bahwa tidak bisa orang minum dari cawan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa? Tidak bisa, saudara. Karena itu cawan murka Allah yang harus Yesus minum, yaitu menanggung dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi menang itu adalah, tahta itu adalah, posisi itu adalah bukan soal tidak bisa kita minta. Karena ada kedaulatan Tuhan di sana. Itu suka-sukanya Bapa kita. Tuhan menyediakannya bagi siapa yang Dia ingin kasih, saudara. Jadi orang Kristen yang menang tidak otomatis mendapat posisi. Tidak otomatis. Tidak bisa juga meminta atau di skenario sehingga dia dapat, oh Tuhan, aku sudah menang. Artinya bahwa tidak semua orang Kristen yang menang itu akan dapat kedudukan duduk di tahta Bapa di surga.
Itu kebenaran yang kedua. Lalu yang kebenaran yang ketiga, fokuslah pada menang daripada tahta. Jadi urusan tahta adalah urusan Tuhan kita. Jadi fokuslah pada kemenangan itu, saudara. Ketika kita berjalan setiap hari dalam kemenangan demi kemenangan, kita bisa mengalahkan dunia dengan pertolongan Tuhan, maka urusan duduk di atas tahta nanti itu adalah bukan urusan kita. Fokuslah pada kemenangan itu sendiri, karena kemenangan itu satu catatan atau satu prestasi yang dihitung Tuhan, saudara. Makanya tadi judul kita adalah prestasi atau posisi. Nah, saudara bisa tahu jawabannya dari firman Tuhan ini. Lalu yang terakhir, saudara, yaitu rahasia untuk menang. Yang keempat, yaitu kita akan buka di Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat pertama dari Lukas 4 ini adalah awal ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun mengalami pencobaan dari iblis. Nah, ada satu kalimat yang penting di sini, yaitu Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita bisa menang kalau saudara itu penuh dengan Roh Kudus. Tidak mungkin kita menang dengan kekuatan daging kita, tidak mungkin kita menang karena usaha manusia. Tetapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saudara akan mendapat pertolongan Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara dan saya diberikan janji ini, barang siapa menang, siapapun bisa menang, maka ia akan didudukkan oleh Bapa di atas tahtanya. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus inilah kunci. Kenapa? Karena Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita, sebagai pembimbing kita, sebagai roh yang memberikan kita kesanggupan untuk melewati hari-hari kita dengan kemenangan itu, saudara. Saya yakin kalau Roh Yesus saat itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan kalah melawan iblis. Karena hanya Roh Kudus yang mampu melawan iblis, karena dialah pribadi ketiga dari Allah yang memimpin saudara, yang menolong saudara supaya saudara melewati hidup ini dengan penuh kemenangan, saudara. Luar biasa. Inilah 4 rahasia untuk menang, saudara. Saya ulang lagi. Yang pertama, kita akan bisa menang oleh karena Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita kepada jalan kemenangan. Hanya pribadi yang sudah mengalami kemenangan yang bisa membawa kita menang mengalahkan dunia ini. Lalu yang kedua, bahwa posisi tahta itu bukan suatu permintaan, tetapi itu ada satu proses diseleksi oleh Tuhan, dan hanya Bapa yang memberikan kepada mereka yang sudah disediakan, saudara. Jadi tidak semua orang Kristen itu akan duduk di atas tahta. Lalu yang ketiga, fokuslah pada kemenangan, jangan pada posisi itu sendiri. Karena ketika kita fokus pada kemenangan, ada satu upah yang luar biasa, yang janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Lalu yang keempat, jangan lupa bahwa untuk bisa menang, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus setiap hari menjalin hubungan dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, karena itulah satu kekuatan yang membawa kita kemenangan. Tidak ada yang lain, saudara. Kiranya channel ini memberi saudara pengertian. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan video ini, saudara akan mampu mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Harapkan Dia untuk menolong saudara, memberi engkau kepenuhan itu sehingga saudara bisa menang atas dunia ini. Shalom, saudara. Tuhan Yesus memberkati.